Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Setelah membaca One Piece chapter 1068 dan 1069, kami menemukan spekulasi yang menarik nih guys. Kami rasa ending arc Egghead Vegapunk benar-benar mati. Ya, Silmon ini akan mati di tangan dari Admiral Kizaru. Kenapa bisa begitu? Begini penjelasannya. Tapi sebelum lanjut, video ini dipenuhi dengan teori. Jadi yang tidak suka dengan teori, kalian bisa skip saja video ini. Ya, meskipun masih berbentuk teori, kita juga akan gabungkan dengan fakta yang ada. Kizaru saat ini sedang menuju ke Pulau Egghead tanpa diperintah siapapun. Yang mana ini adalah tindakan yang sangat sigap bagi seorang Admiral. Namun sikap yang ditunjukkan kali ini sangatlah berbeda seperti biasanya. Karena Kizaru bukanlah orang yang seperti itu. Sepertinya kali ini memang sudah di luar kendalinya. Sehingga mau tidak mau dia harus menyusul Lucci dan lainnya ke sana untuk satu tujuan. Tujuannya sudah pasti dia akan membela keadilan dengan melawan bajak laut. Namun kami rasa kedatangan dari Kizaru di Egghead ini bukanlah suatu yang kebetulan. Ya, dia datang ke sini untuk menjenguk sekaligus menyelamatkan anak buah tersayangnya yaitu Sentomaru. Sentomaru sendiri saat ini sedang dalam keadaan sangat kritis dan bisa dikatakan sekarat setelah terkena Shugan dari Lucci. Sekarang Lucci meminta semua Seraphim untuk berpihak kepadanya, mengingat sekarang dia sudah menikam pengendali ketiga. Dengan begitu, Lucci adalah pemegang selanjutnya. Dengan keempat Seraphim tersebut, maka sudah pasti ini adalah keunggulan darinya. Tapi apakah dengan keempat Seraphim tersebut Lucci bisa mengalahkan Luffy? Tentu saja tidak. Karena apa? Levelnya sudah sangat berbeda. Dan ini sudah terlihat jelas dari pertarungan sebelumnya, yang mana Lucci langsung knockout hanya dengan satu serangan saja. Sebab dari itu, meskipun Lucci sudah memegang pengendali 4 Seraphim, mengalahkan Luffy masih tidak masuk akal. Apalagi Luffy di sini akan meluapkan emosi dari seorang teman yang ditikam seperti itu. Ya, meskipun Luffy tidak memiliki hubungan dengan Sentomaru, tetapi yang dilakukan oleh Lucci sangatlah kejam. Kami rasa Luffy akan mengeluarkan jurus baru lagi untuk mengalahkan Lucci. Tentu saja dia akan menghancurkan 4 Seraphim itu terlebih dahulu. Terlebih yang mengganggu di sini adalah Seraphim Esper, di mana kekuatan darinya sangatlah merepotkan di sini, karena dia bisa memindahkan orang dengan sekejap dengan kemampuan itu. Artinya untuk mengalahkan Lucci, Luffy harus berhati-hati dalam bertarung. Entah kenapa rasanya pertarungan akan semakin memanjang sampai Kizaru akhirnya datang juga. Nah, disinilah akan terjadi masalah yang sangat besar bagi kelompok topi jerami. Nantinya saat Kizaru sudah sampai dan datang ke kota, dia akan melihat Sentomaru yang terdampar di sana bersimbah darah. Kizaru pasti akan menduga kalau yang melakukannya adalah bajak laut topi jerami. Atas dasar itu pun pastinya Kizaru yang tak terima dengan hal ini pun pasti akan membasmi Luffy si topi jerami apapun yang terjadi. Lantas kenapa Kizaru akan mengincar Luffy meskipun kebenarannya pelakunya Lucci? Tepat sekali ini adalah sifat dari Kizaru. Dia pasti akan berpikir dengan sangat logis. Yakni jika dia di posisi dari Lucci saat ini, pasti dia akan melakukannya. Karena apa? Sentomaru membelot kepada pemerintahan. Yang mana menurut aturan Angkatan Laut, bagi seseorang yang berkhianat maka sudah pasti akan dihukum. Jadi meskipun Sentomaru adalah teman atau saudara dekatnya, Kizaru tetap akan menghukumnya jika dia berbuat salah. Lantas sekarang Kizaru akan benar-benar marah dan akan membunuh seseorang yang meminta Sentomaru berkhianat. Tepat sekali yang akan dilakukan oleh Kizaru adalah membunuh Vegapunk demi balas dendam dari Sentomaru serta melaksanakan tugas dari Admiral. Disinilah Oda akan menampilkan kekuatan Kizaru secara serius. Mengingat dalam seluruh cerita ini, entah kenapa Oda masih belum menunjukkan Kizaru mode serius. Mungkin ini adalah momen yang sangat tepat bagi Admiral untuk menunjukkan kekuatannya. Sebenarnya sekuat apa sih Admiral tersebut? Sebelum bertarung dengan Kizaru, Luffy harus melawan Lucci beserta Seraphim. Tetapi pertarungan itu akan berganti, yang mana Zoro pasti akan bertemu dan bertarung melawan Kizaru dulu. Lantaran Zoro sekarang masih di depan dekat dengan gerbang masuk. Artinya Zoro dan Brook akan melawannya sesegera mungkin setelah melihat banyaknya armada angkatan laut yang menuju ke sini. Pastinya Zoro tidak akan membiarkan dia masuk begitu saja. Dia juga akan membalas dendam atas kekalahannya 2 tahun yang lalu. Lalu kali ini Zoro akan membuktikan kepada Luffy bahwa dia tidak akan lari lagi melawan angkatan laut. Entah seperti apa pertarungan tersebut, tetapi dengan kekuatan Zoro yang bisa menggunakan Hoshoku Haki dari Enma, maka dia bisa melukai Kizaru dari wujud cahayanya itu.
Ini akan menjadi lawan Zoro terberat setelah Mihawk, karena Kizaru sangatlah mematikan. Tapi dengan kemampuannya sekarang, dia pasti bisa menghentikan dan menangkis kekuatan cahaya dari Kizaru. Akan tetapi Kizaru tidak akan meladeni Zoro, karena tujuannya adalah menuju ke tempat Vegapunk dan bertemu dengan Lucci. Lalu disinilah scene yang mengejutkan akan terjadi, di mana nantinya reuni Sabaody akan terulang kembali. Di mana di situ ada Kizaru, bajak laut topi jerami, Sentomaru, dan Kuma. Semua pasti akan mengingat kejadian 2 tahun yang lalu yang mengenaskan tersebut. Namun yang terkepung sekarang berbalik, di mana 2 tahun yang lalu yang terperangkap dan tidak bisa kabur adalah bajak laut topi jerami. Sekarang Kizaru dan lainnya akan menjadi mangsa dari bajak laut topi jerami featuring Bonnie, Kuma, dan Vegapunk. Duel maut pun tak terelakkan, akan banyak korban dari kedua pihak. Salah satunya adalah Vegapunk Shaka. Nah, kenapa Shaka akan menjadi korban? Alasannya sudah pasti ada hubungannya dengan apa yang dikatakannya kepada Dragon, bahwa orang jenius bisa melihat masa depan. Masa depan yang dilihatnya dia akan mati. Arti kata mati di sini tidak terkesan pasrah, namun penuh arti kalau kematiannya itu akan membuahkan hasil yang baik ke depan. Sebab dari itulah dia memberi satu hal penting kepada Dragon untuk rencana ke depannya. Lantas dengan pengorbanan ini pun Vegapunk yang asli bisa kabur dengan bajak laut topi jerami. Caranya sangatlah simpel keluar dari sini, yakni dengan menggunakan kekuatan dari Karibu. Inilah alasan kenapa Oda masih menyimpan karakter seperti ini tetap di kapal Sunny, yakni Karibu akan menjadi alat untuk membawa barang bawaan yang banyak dari Vegapunk. Nah, setelah itu, mereka tinggal meminta Kuma untuk memindahkan mereka dengan kekuatan buah iblisnya. Jadi dengan adanya itu, Vegapunk bisa keluar dari tempat ini, serta bisa melanjutkan penelitiannya. Tepat sekali, Vegapunk akan meminta Kuma untuk menerbangkannya ke Elbaf, tempat di mana semua peninggalan buku dari Ohara tersimpan di tempat itu. Sementara itu, kloningan dari Vegapunk tetap akan ada di Egghead untuk melindungi robot legenda tersebut. Di sini pun pihak dari Kizaru dan lainnya pun juga tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Karena apa? Vegapunk bisa mengendalikan dan menonaktifkan klonnya tersebut. Jadi meski Kizaru menghancurkan kloningan dari Vegapunk, maka sudah jelas Angkatan Laut tidak bisa mengolah teknologi ini. Lalu dengan berhati-hati mereka akan mundur dari pulau ini dan kembali ke markas Angkatan Laut dengan berita yang sangat buruk, yakni mereka gagal menuntaskan misinya. Ya, jika seperti ini sangat disayangkan dong Min. Seharusnya ini adalah saat yang tepat untuk Luffy mengalahkan para Admiral. Karena Luffy pernah mengatakan kalau dia akan mengalahkan setiap Admiral dan para Yonko untuk menjadi Raja Bajak Laut. Untuk saat ini kayaknya belum tepat ya, lantaran Luffy dan kawan-kawan ini diharuskan untuk pergi dari pulau ini secepatnya dengan Vegapunk. Jadi tidak ada waktu lagi untuk melawan para Admiral saat ini. Kesimpulannya yang akan mati pada arc ini yakni Vegapunk Shaka dan beberapa Seraphim hancur akibat pertarungan. Sementara itu Lucci, Stacy, dan Kaku kalah telak melawan bajak laut topi jerami. Serta ini adalah kekalahan Admiral Kizaru setelah sekian lama melawan bajak laut. Mungkin hanya ini saja yang bisa kita ulas dari kematian Vegapunk Shaka yang akan terjadi nantinya. Ini akan sangat valid dari kata-kata terakhirnya yang diucapkan oleh Vegapunk. Jika Vegapunk Shaka benar-benar mati, maka sebentar lagi sang pendiri pasukan revolusi yaitu Dragon akan segera bertemu dengan Vegapunk dalam waktu dekat. Bisa jadi pertemuan itu akan terjadi di Elbaf, tempat di mana sejarah dunia tersisa sampai sekarang. Jadi bagaimana pendapat kalian tentang teori ini? Berikan jawaban kalian di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.